Halo semuanya, annyeonghaseyo. Gimana kabarnya nih? Puasanya aman kan bagi yang menjalankan? Dan saya hari ini pengen minta maaf kepada teman-teman semua kalau saya selalu uploadnya lambat nih. Karena malam aja ngerjainnya sendiri, apalagi pas udah upload malah kena strike. Aduh, itu rasanya gimana ya? Nano-nano banget. By the way, selamat datang buat yang udah nonton video-video Movie Room ya. Nah, untuk hari ini saya sudah rangkum jalan cerita dari film Korea Selatan yang mungkin sudah kalian tonton ataupun belum dan aku rekomendasikan untuk kawan-kawan semua. Film ini berjudul Special Delivery yang akan menceritakan seorang kurir yang cantik yang mengantarkan paket tapi bukan paket kayak kita biasa beli online. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk simak sampai habis video ini. Tapi sebelum mulai, bagi yang ingin mendukung channel ini silahkan nyalakan tanda loncengnya. Dan inilah Special Delivery Special from Movie Room. Special Delivery menceritakan tentang kehidupan Jang Eun-ha, kurir pengantar paket khusus yang tidak pernah gagal dalam melakukan misinya. Dia bekerja di bawah perusahaan milik Mr. Baek di bidang jasa layanan antar paket, tapi bukan paket yang seperti kita terima biasa ya guys. Kedekatan Eun-ha sama Mr. Baek ini sudah seperti anak sama bapak. Dan diketahui beberapa tahun silam Mr. Baek mulai bertemu Eun-ha saat melarikan diri dari Korea Utara. Kemudian mereka pun kenal dan jadi mitra sekaligus seperti anak dan bapak sendiri. Selama mengantarkan paket, Eun-ha tidak pernah melihat isi paket itu ataupun mencari tahu identitas dari pelanggan mereka. Entah itu seorang bandar narkoboy ataupun pembunuh bayaran dan apapun itu. Dia tidak pantang menyerah dalam melaksanakan tugasnya meskipun nyawa taruhannya. Meski misi itu berbahaya, dia selalu mampu mengemudi dengan baik dan mengecoh orang yang menghalangi misinya. Biasanya itu adalah pihak lawan dari pelanggan Eun-ha. Namun berkat pengalaman dan profesionalitasnya, Eun-ha berhasil melaksanakan misi dengan mudah dengan tingkat keberhasilan 100% pada setiap misinya. Singkat cerita, suatu hari Mr. Baek ngasih misi ke Eun-ha untuk mengantarkan paket menuju pelabuhan Pyongyang. Awalnya sempat ragu, namun karena upahnya besar, akhirnya dia pun setuju. Paket tersebut dipesan oleh seorang mantan pebaseball bernama Kim Do-sik yang bermasalah dengan judi olahraga tersebut. Dia juga memiliki seorang anak yang bernama So-won yang hidup bersamanya. Kim adalah buronan dari polisi yang korup dan juga kejam bernama Jo Kyung-pil atau kita panggil Detektif Jo. Ternyata Detektif Jo juga ikut dalam lingkaran perjudian tersebut dan sedang mencari Kim karena memiliki kunci berangkas uang jutaan won. Dan karena ingin melarikan diri dari Detektif Jo, Kim pun meminta perusahaan Mr. Baek untuk mengantarkan keluar dari Seoul melalui pelabuhan Pyongyang, yang mana akan dilakukan oleh Eun-ha sendiri. Pagi ini akhirnya Mr. Baek dan Eun-ha memodifikasi mobil yang dilakukan oleh montir mereka yang bernama Asif yang juga merupakan sahabat dari Eun-ha. Seluruh rencana sudah disusun matang oleh Mr. Baek, dimulai dari lokasi penjemputan, mengganti plat mobil hingga memperhitungkan jalur-jalur aman dan rawan, karena misi ini pasti sangatlah berbahaya menurut mereka. Kemudian singkat cerita, pada malam hari Detektif Jo bersama para preman pasar berhasil menemukan lokasi Kim dan anaknya. Mereka pun mendobrak masuk. Namun Kim tidak mau membuka pintu. Dia memberikan kunci berangkas dan uang ke So-won lalu memintanya pergi duluan dari rumah untuk menemui kurir atau si Eun-ha. Kim juga mengambil jam tangan So-won, kemudian So-won pun pergi meninggalkan Kim. Kim pun mau tak mau harus berhadapan dengan Detektif Jo bersama para preman pasarnya. Lalu karena tidak mau memberikan kunci berangkas itu, akhirnya si Kim pun digebukin oleh Detektif Jo. 이렇게 하는 거니? Detektif Jo dan preman langsung menggeledah rumah Kim. Di sana dia menemukan paspor Kim dan baru tahu kalau Kim punya seorang anak. Alhasil Detektif Jo memerintahkan preman pasar mencari di mana anak Kim alias si So-won itu yang diduga sudah membawa kunci berangkas mereka. Sementara itu anaknya yang berlari ngibrit bertemu dengan Eun-ha yang sudah menunggu mereka. Namun Eun-ha melihat foto pelanggan yang tidak mirip dengan So-won. Dia pun sempat ragu untuk membantu So-won, akan tetapi karena dirasa So-won dalam bahaya, akhirnya Eun-ha membawa So-won dari sana.
Dengan kerennya, Eun-ha berhasil menghindari kejaran dari preman pasar. Lalu dia juga terdesak karena detektif sudah di hadapan mereka. Akan tetapi tiba-tiba Kim yang berlumuran darah datang dan menabrakkan diri ke mobil detektif sampai benar-benar meninggal dunia. Akhirnya Sowon bisa lari dengan tenang bersama dengan Eun-ha lalu meninggalkan mobilnya di antara gedung. Detektif Jo pun kembali ke rumah Kim dan membakarnya untuk menghilangkan barang bukti atas pembunuhannya. Gak cuma itu, detektif juga meminta bantuan ke seorang pembunuh bayaran yang kita panggil Om Gangster saja. Adegan kembali ke Eun-ha bersama Sowon. 갈 데 없는데? 내가 알 바 아니야. Merasa gagal, Eun-ha mencoba menghindari Sowon karena tidak mau terlibat masalah yang lebih besar. Dia mencoba meninggalkan Sowon di antara kerumunan orang-orang. Namun Sowon yang tidak tahu harus kemana lagi meminta Eun-ha membawanya. Sowon juga mengatakan kalau dia tidak punya ibu dan saudara di tempat ini. Kemudian dia memperlihatkan isi uang bayaran ke Eun-ha. Karena itu Eun-ha menelpon Mr. Baek untuk meminta petunjuk. Dan dirasa jumlah uang itu cukup banyak juga kasihan sama si Sowon. Akhirnya Mr. Baek nyuruh nganterin Sowon ke tempat penitipan anak yang diasuh oleh om-om satu ini. Mereka pun terpisah. Eun-ha membawa uang di tas dan Sowon pergi ke tempat penitipan anak. Namun sebenarnya hati Eun-ha tidak tega saat meninggalkan Sowon sama om-om yang kelihatannya brengsek itu. Kemudian dia pun menghampiri Sowon kembali dan ternyata si Sowon juga tidak mau tinggal sama om-om itu. Akhirnya Eun-ha membawa Sowon dan menginap di sebuah hotel untuk beristirahat. Di sisi lain, para detektif menggunakan kekuatan kepolisian untuk mencari identitas dari Eun-ha serta menyebarkan fitnah kalau ayah Sowon alias Kim telah dibunuh oleh Eun-ha. Mereka juga mencari pembuat paspor Kim dan Sowon juga langsung menggeledahnya bersama para preman. Kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa Kim telah menyewa pengantar paket profesional. Namun tidak tahu identitas aslinya karena identitas yang dipakai adalah palsu. Plat mobil juga palsu. Nomor HP selalu berganti usai pesanan berakhir. Akan tetapi dengan fasilitas kepolisian, detektif Jo berhasil menemukan Eun-ha. Di sisi berbeda, si Eun-ha tidak tahu kalau sedang dikejar oleh detektif Jo. Dia pun pergi membeli makanan dan mencuri mobil untuk pergi besok hari. Kemudian dia pun kembali ke hotel bertemu Sowon lagi melihat berita bahwa bapaknya sudah meninggal dunia yang diberitakan telah dibunuh oleh Eun-ha. Melihat berita itu, dia sadar kalau lagi diburu oleh polisi dan para mafia karena membawa Sowon dan benar saja. Ternyata detektif Jo sudah ada di dekat mereka. Akan tetapi ternyata itu adalah kamar jebakan yang sudah dibuat oleh Eun-ha. Karena udah kepepet, si Eun-ha pun berlari membawa Sowon sambil menyamar menjadi karyawan hotel lalu disusuli oleh detektif Jo. Kemudian mereka berdua pun berpapasan dan masuk ke dalam lift. Dengan gampangnya Eun-ha kabur dari kejaran detektif tersebut kemudian mengganti mobilnya. Sementara itu detektif sudah tahu wajah Eun-ha bisa dengan mudah memburunya. Lalu datanglah seorang badan intelijen Korea Selatan bernama Han Mi-yong yang akan membantu detektif Jo mencari Eun-ha. Akan tetapi, detektif Jo ini risih dengan kedatangan intelijen Korea Selatan tersebut karena tentu saja bisa mengancam bisnis ilegal dari detektif Jo. Detektif dan intelijen pun melacak panggilan terakhir dari Eun-ha. Dan karena hanya Eun-ha yang pakai handphone 3G sehingga dia mudah dilacak saat menelpon Asif. 그중에 투지폰 얼마 되지도 않을걸? Usai meminta Asif merawat kucingnya, Eun-ha berniat membawa Sowon ke ibunya. Lalu Sowon berkata kalau dia pernah menelpon seseorang wanita yang diduga adalah ibunya Sowon karena ketika ditelepon wanita itu selalu saja menangis. Alhasil, Eun-ha menghubungi wanita itu lalu pergi menemuinya yang mana wanita itu adalah seorang pekerja malam. Kemudian setiba di sana, Eun-ha meninggalkan Sowon di parkiran lalu menemui wanita yang diduga adalah ibunya Sowon. Akan tetapi sang wanita itu tidak mengakui kalau Sowon adalah putranya. Eun-ha yang geram pun meninggalkan wanita itu lalu pergi menemui Sowon kembali di parkiran yang mana di sana sudah ada om gangster yang nungguin mereka berdua. Sementara Sowon dibawa lari dari sana oleh anak buah detektif. Eun-ha pun menikam kaki detektif dan menghidupkan alarm kebakaran sehingga dapat mengecoh mereka semua.
Kemudian Om Gangster sudah di depan Eun Ha menggunakan mobil. Karena Eun Ha adalah pengemudi profesional, akhirnya dengan mudah dia menjatuhkan Om Gangster ke bawah. Dengan aksi yang keren, si Eun Ha berhasil menggocek Om Gangster. Namun Eun Ha yang telah berhasil kabur dari kejaran detektif harus kelelahan dan jatuh pingsan. Sehingga So-won meminta bantuan di pinggir jalan sambil nangis. Untung saja ada ibu-ibu yang membantu mereka, lalu singkat cerita pagi pun tiba. Pagi ini detektif mendapatkan kabar dari intelijen yang bernama Han Myong bahwa menurut saksi, Eun Ha bukanlah penculik karena anak yang bersama Eun Ha itu meminta bantuan membawa Eun Ha ke rumah sakit. Detektif yang sudah takut ketahuan rahasianya ini memutuskan hubungan dengan pihak intelijen itu. Akan tetapi intelijen tetap melakukan penyelidikan tanpa bantuan detektif dan bergerak secara mandiri. Kemudian detektif Jo ke rumah sakit dan membunuh Om Gangster yang sudah sekarat. Di sisi lain, Eun Ha dan So-won ternyata tidak ada di rumah sakit itu. Mereka berada di sebuah mobil yang ditinggalkan oleh ibu-ibu semalam. Kemudian Eun Ha menghubungi Mr. Baek untuk memberikan kabar mereka berdua. Mr. Baek mengatakan bahwa mereka tidak bisa membatalkan misi meski ayah So-won sudah meninggal dunia. Akhirnya Mr. Baek memberitakan Eun Ha membawa anak itu ke markas mereka untuk segera diantarkan ke tempat yang aman. Mereka pun akhirnya pergi ke markas Mr. Baek. Dan selama masa perjalanan ini Eun Ha bersama So-won terlihat begitu akrab seperti drama kakak adik. Lalu singkat cerita sampailah mereka ke markas besar. Mr. Baek dibantu oleh Asif menyiapkan paspor untuk So-won agar bisa pergi dari tempat ini melalui pelabuhan. Eun Ha juga menceritakan bahwa dia dikejar-kejar oleh seorang detektif yang merupakan mafia karena mencari kunci berangkas yang dibawa oleh So-won. Namun di sisi berbeda, detektif Jo dan anak buahnya masih mengejar Eun Ha. Mereka juga meminta bantuan komplotan gangster untuk menemukan Eun Ha. Sementara itu, pihak intelijen juga mendapatkan bukti bahwa sebenarnya ayah So-won tidak mati dibunuh oleh Eun Ha, melainkan oleh detektif Jo sendiri dan para preman pasar. Kemudian malam pun tiba. Pada malam ini, Eun Ha membeli tiket untuk So-won di pelabuhan seorang diri. Dia tidak tahu kalau detektif Jo dan preman pasar lagi menuju ke markas besar. Dan benar saja, detektif pun sudah tiba di markas lalu mendobrak masuk dan menyerang Mr. Baek. Mendengar keributan di ruangan Mr. Baek, si Asif meminta So-won untuk sembunyi terlebih dahulu, lalu Asif menemui Mr. Baek yang ada di atas. Akan tetapi Asif yang gak kuat juga harus babak belur dihajar anak buah dari detektif Jo. Mr. Baek pun diinterogasi oleh detektif yang menanyakan lokasi So-won. Karena gak mau bicara, detektif Jo menyerang Asif yang tak berdaya. Alhasil Mr. Baek pun mau ikut bicara. Dia pun mengatakan kalau yang dicari detektif adalah sebuah kunci berangkas dan bukanlah anak kecil. Mr. Baek juga mengatakan lokasi itu ada di dalam kotak penyimpanan yang harus dibuka menggunakan kata sandi juga sidik jarinya. Kemudian setelah dibuka, ternyata Mr. Baek mengambil shotgun dan menyerang para preman. Namun namanya lagi sekarat, Mr. Baek gak kuat sehingga dia harus ditembak mati. Detektif Jo pun berhasil mengambil kunci berangkas itu. Dan di sisi berbeda, pihak intelijen mendapatkan laporan terdapat bunyi tembakan yang mana itu terjadi di markas besar Mr. Baek. Sementara itu, Eun Ha yang sudah sampai ke markas mendapati keanehan di sini. Dia pun langsung masuk dan mencari So-won, akan tetapi si So-won sudah ditemukan oleh anak buah detektif Jo. Eun Ha pun ngintip dari sisi gedung dan melihat Mr. Baek sudah mati membuat hatinya terluka. Dia pun langsung mematikan seluruh lampu lalu masuk menyerang seluruh anak buah detektif Jo. Aksi Eun Ha yang keren berhasil menjatuhkan anak buah detektif Jo dengan mudah. Si Asif juga melihat kesempatan dan berhasil menyelamatkan So-won dari bandit-bandit sialan ini. Eun Ha pun melompat dari gedung lalu mencari Asif dan juga So-won, namun hanya ketemu dengan si So-won seorang. Kemudian mereka pun pergi menggunakan mobil. Akan tetapi mereka ditabrak oleh detektif Jo yang tiba-tiba sudah datang di hadapan mereka. Akhirnya detektif Jo berhadapan dengan Eun Ha 1 lawan 1. Namun Eun Ha tak mau dan alhasil detektif Jo mendorong So-won ke dalam air. Melihat itu, Eun Ha ikut melompat dan mendorong detektif meskipun harus ditembak.
Di dalam air ini Sowon didorong oleh Eun-ha agar bisa naik ke permukaan. Alih-alih akan selamat berdua, namun sayang Eun-ha diborgol bersama detektif Joy yang sudah sekarat di dalam air, sehingga Eun-ha juga harus ikut tenggelam bersama detektif. Para intelijen dan polisi juga sudah pada sampai nih ke TKP. Mereka menyelamatkan Sowon dan tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan dari Eun-ha, begitu pula detektif Jo. Dan singkat cerita, hari pun berganti. Akhirnya Sowon yang masih hidup tinggal di sebuah panti asuhan rumah bahagia. Dia melewati hari-harinya sendirian tanpa ayahnya, tanpa Asif, dan tentu tanpa Mbak Eun-ha. Namun dia menjadi anak yang bahagia meski telah ditinggalkan orang-orang yang disayang. Dan suatu ketika pulang sekolah, Sowon ketinggalan bus. Lalu tiba-tiba ada mobil berhenti di hadapannya. Dia pun mencari tahu, dan ternyata itu adalah Eun-ha yang masih hidup. Lalu mereka melanjutkan hidup bersama bagaikan kakak beradik. Begitu pula bisnis Mr. Baek masih tetap berjalan yang dilakukan oleh Eun-ha dan juga Asif. Lalu film pun berakhir. Oke, itu dia guys jalan cerita secara singkat saja dari film yang berjudul Special Delivery. Nah, untuk reviewnya sebenarnya sangat disayangkan sekali kalau karakter Sowon ini tidak dikembangkan dari sisi emosionalnya seperti saat ketemu ibunya atau bagaimanalah. Padahal bisa menambah nuansa drama yang jadi lebih manis. Susah banget sih ngomongnya. Jadi lebih manis lah gitu. Meskipun begitu film ini menurut saya tetap keren kok, apalagi ada Gagayaton digambar khas Korea gitu dan scene-nya cepat banget ganti-ganti. Untuk penilaian pribadi film ini layak mendapatkan rating 8/10 versi Movie Room-nya. Menurut kalian gimana nih yang sudah nonton filmnya langsung? Silahkan komen di bawah ya. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan tinggalkan komentar serta nyalakan tanda loncengnya agar dapat notif video terbaru dari Movie Room. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa. Bye.